Survivors yang ada di rumah. Siapa yang dari kemarin request emot-emot? Siapa yang kemarin balas diamotin? Kita bakal lihat di round keempat di Bermuda. Karena kali ini pesawatnya sudah terbang dari area mil menuju ke area samping antara observatory dan juga area hangar. Yes, betul sekali. Kita lihat hari ini garis pesawat atau pilot-pilotnya tuh masih cukup sehat walafiat ya. Karena semua garis pesawatnya nyaman sekali untuk para player kita. Tapi kita lihat masih belum ada belum ada tabrakan. Karena mungkin mereka mau coba untuk mengumpulkan resource dulu. Tapi kalau kita lihat Abax akan turun di daerah Bullseye, tepat di sampingnya drop zone dari Eco Esport itu sendiri, yaitu di CPR. Iya. Ini ada antisipasi seharusnya dari anak-anak tim EVOS Divine kalau misalkan mereka benar-benar langsung nabrakin juga ke arah dari tim Eco Esport. Karena mereka sadar strategi mereka ini sudah terbaca di Purgatory. Gitu. Betul. Meskipun mapnya beda, tapi mereka tahu gitulah secara drop zone anak-anak dari tim Eco Esport ini di arah mana, sehingga tadi gua ngeliat yang turun di arah Motos itu cuma sendirian doang, dan pada akhirnya sempat juga setelah Sam13 ngasih info lewat pemindainya kalau yang ke Motos ini banyak, ternyata ada 3 orang, 2 orang dari tim EVOS Divine-nya, 3 orangnya ini agak sedikit kebingungan jadinya. Dia mau turun di drop zone-nya Eko atau turun di Motos. Pada akhirnya mereka mungkin buat turun di Motos tapi agak sedikit terlambat, tapi is oke. Kita bakal move ke area Bermuda yang mana kali ini lagi-lagi pertempuran klasik antara NXL dan juga Onyx Olympus akan segera terjadi. Tapi Bigan tahu nggak sih sebenarnya tadi EVOS Divine sama Eco Esport tuh definisi jodoh itu nggak akan kemana. Buset. Karena kalau lu lihat tadi di Mouse House kan kepisah tuh Sam13-nya di take down. Udah gitu mereka ketemu lagi di mid game. Jadi itu tuh emang jodoh nggak kemana. Tapi ngomong tentang jodoh nggak kemana, ternyata kita lihat Jar tidak kemana. Akhirnya berhasil di take down juga dengan seorang Matt yang berhasil dilululatakan begitu saja oleh teman dari Onyx Olympus. Masih belum di end sebenarnya satu player lagi, tapi ini memancing tim lain untuk hadir. Itu kalau gua nggak salah itu ada IOG ya harusnya ya. Ya. IOG sudah mulai mendekat lagi dan lagi ke arah rumahnya teman-teman dari Onyx Olympus, yaitu Cape Town. 2 poin eliminasi sudah diamankan kali ini. Bukan IOG, harusnya anak-anak dari tim Aura, Midnight dan juga Kings. Kalau kita melihat di sana sudah ada Raf sendirian. Kings. Untuk IOG sendiri mereka tidak ada gangguan di area mana? Area Clock Tower ya. Tidak ada gangguan di area Clock Tower. Mereka bisa melakukan looting dengan aman. Dan sejauh ini Onyx Olympus berhasil mengusir pergerakan dari tim NXL. Dan 2 player sisanya harusnya cabut. Dan Raf kali ini udah mulai ketahuan juga. Gardu sudah ngeker shotgunnya. Tapi malah Gardunya berhasil ditumbangkan. Ada BK firing dari seorang Tayo, tapi masih belum ada gluol juga. Tayo harus lebih berhati-hati lagi. Tapi kali ini Gardunya berhasil dipulangkan oleh seorang Raf menuju ke arah lobby. 2 orang berupaya untuk melakukan rush ke arah atas kali ini. Diarenya juga ter-knockdown. Masuk ke arah top. Zigzia pada akhirnya berhasil menumbangkan Raf. Aduh, tadi min 1 jantung ya dari seorang Gardu. Mereka saling ngelewat tatap muka, tapi ya akhirnya Gardu berhasil ditumbangkan, namun bisa dibalaskan oleh seorang Sia ternyata tadi akhirnya ya. Walaupun Gare pun sempat terkikis habis dari CS6. Kita mau terlebih dahulu ke arah West Bandits. Dimana kali ini berhadapan dengan RRQ Hide. 1 jump shot dilakukan dari seorang Lexus Boy. Masih terhalang 1 blue wall. Aduh, di manakah kamu berada? Namun 1 player itu Alpha berhasil dijatuhkan menggunakan motornya. Coba untuk disengage lebih dulu. Untuk memberikan 1 distraksi. Tapi ada apa itu? Kenapa kamu Arab maju ke arah depan dan berhasil ditumbangkan begitu saja? Joan coba tuh mencari sedikit celah kali ini karena teman-teman dari West Bandits, namun terlihat sangat sulit kali ini. Ternyata Elzia pun masih berhasil dijatuhkan. Bigan. Marisa juga berhasil mendapatkan square shot ke arah Lexus dan bahkan menumbangkan beberapa player dari tim West Bandits Esports yang kali ini sempat melakukan counter attack. Tapi pada akhirnya RRQ Hide masih cukup kuat bertahan di area Mars Electric. Masih cukup bertahan dengan sangat kuat di area Mars Electric ternyata dari RRQ Hide. Padahal kalau gua tadi sempat berasumsi bahwa RRQ Hide bakal diratain. Tapi kalau kita lihat ternyata dengan 1 persatu terpick off kali ini RRQ Hide bermain dengan lebih sabar lagi. Lu bisa lihat tadi mereka nggak langsung melakukan counter attack, tapi mereka coba tuh merevive 1 persatu temannya. Yang akhirnya manpower mereka menjadi utuh kembali, bisa setup ulang dan bisa untuk melakukan counter attack yang lebih lebih paten lagi lah terhadap musuhnya. Tapi di area danger zone kita lihat ada IOG, Azrael dan kawan-kawan. Wah, ini sebenarnya tadi IOG pernah numbangin Eko ya. Apakah akan terjadi hal yang sama? Tapi ternyata di seorang Kiba sudah melihat adanya pergerakan dari vehicle yang dikendari oleh Stes Alpha ini Bigan. Iya, dan rupanya dari tim Eco Esport sendiri gak benar-benar lagi mau nahan pergerakan dari tim EVOS Divine. Gak benar-benar lagi mau nge-cut rotasinya ataupun seperti apa. Dia
setelah sadar poinnya ada di arah bawah, jadi dia milih buat rotasi cepat, melakukan objektif gaming dengan sangat cepat juga, masuk ke dalam zona selanjutnya, zonanya nggak ada di area Sipiat, lalu mereka langsung baca info dan masuk ke area Clock Tower itu sendiri, menghindari clash emot-emot dengan tim Vivos Defense. Iya, sudah capek kasih emot-emot, mungkin kali ini sudah waktunya bermain objektif. Bener banget, gue setuju sama Bigan. Kalau kita lihat dari pergerakan Eko Esports sendiri, mereka sudah mulai terlihat sangat jelas, bahkan kalau menurut gue mereka coba untuk main lebih aman, masuk ke arah circle terlebih dahulu, baru melakukan inisiasi terhadap musuhnya. Karena jujur aja untuk match day hari ini dari segi poin mereka lagi ketinggalan banget hanya dengan berapa belas poin aja, dan itu benar-benar menjadi satu ancaman ataupun ya itu bisa agak sedikit menurunkan mental player yang harusnya kalau menurut gue, tapi kita nggak tahu kan bagaimana di belakang terjadi. Iya, gue tahu para player dari tim Eko Esports mentalnya ini sangat-sangat kuat. Gue tahu mental baja, mereka berani ngemotin dan mereka juga berani buat demotin balik, dan tidak terlepas daripada itu, resiko yang mereka terima ketika mereka terus mempertahankan gengsi adalah poin mereka ada di arah bawah, dan mereka masih sangat kuat dengan apa yang mereka miliki. Mereka masih kuat dengan 4 player yang terus sustain mereka mainkan, dan mereka juga sudah sangat kuat, sudah sangat siap untuk menghadapi segala resikonya. Iya, udah sangat siap pastinya. Ya. Respect terhadap musuhnya tentunya. Tapi kita lihat kali ini EVOS Divine masih bermain di arah luaran zona ya. Demi masih melakukan research. Namun mungkin kalau udah punya vehicle akan lebih aman lagi mereka untuk bisa masuk. Tapi di Clock Tower ini terjadi kerusuhan yang amat-amat rusuh. Ada arisan yang tidak direncanakan nampaknya. Karena ada Bigetron Rosugo, di sana ada SAS Alpha, Ingayoji, dan juga Eko Esports. Ini benar-benar rame banget. Dan lu lihat central circle-nya itu ada di Clock Tower untuk sementara ini. Ini apa ya? Yang jadi kekuatan buat IOG ya sebetulnya itu kalau kita ngomongin purgatory biasanya ya, zonanya ada di Brasilia, mereka turun Brasilia, resource mereka maksimal dan mereka nggak ngelakuin move terlalu banyak juga, dan ini ada di Bermuda gitu loh, mereka ngedrop di area Clock Tower, sementara dari West Banditnya juga nggak mau turun ke area Clock Tower, dan kali ini Jafra berhasil menumbangkan kedai dengan sebuah granatnya di arah lain. Kali ini ada Gamon yang harus digantikan oleh seorang Mai Putra yang masuk menuju ke line up dari tim Bigetron Rosugo. Waduh, Mai Putra kali ini sudah hadir untuk memperkuat skuadnya ya. Tapi kita lihat dari Bigetron Rosugo hari ini belum terlihat maksimal. Yap, sejauh ini sisa permainan dari tim Bigetron Rosugo sampai akhirnya memutuskan untuk menaikkan seorang Mai Putra merumput bersama dengan rekan-rekannya yang lain, dan sejauh ini mereka dengan zona yang sudah mereka miliki, dengan komponen yang sudah mereka miliki juga, tinggal mereka pertahankan apa yang sudah mereka ambil, apa yang sudah mereka miliki gitu loh. Begitupun dengan Madura Prime Esports yang sebetulnya dari mereka ngedrop juga sejauh ini mereka masih ada di dalam zona selanjutnya, di arah belakang ke area Rimnang Village pun sudah berhasil mereka looting habis gitu loh. Apalagi kalau kita ngomongin soal Force yang mana satu player ini bisa aku bilang cukup kuat juga kalau dia ditinggal sendiri gitu. Dia adalah daya gedor juga dari tim Madura Prime Esports, yang mana di round sebelumnya sendiri dia sendiri berhasil dapetin 6 poin eliminasi meskipun gagal dapetin Buya, dan Force ini merupakan bisa jadi orang backliner ataupun frontliner dari tim Madura Prime Esports itu sendiri. Wow, fleksibel banget ya kalau gitu ya. Kalau kulihat-lihat kayak gitu deh. Kalau kulihat-lihat kayak gitu ya. Ini bisa menjadi backline ataupun frontliner, dan itu adalah salah satu hal yang tidak semua orang bisa lakukan ya. Karena itu adalah dua gameplay yang berbeda untuk backline dan juga frontliner. Tapi kita lihat kali ini SAS Alpha Inc masih dalam bahaya, di mana gedainya sudah hilang, kekurangan manpower ini akan menjadi sedikit kerugian untuk SAS Alpha Inc, di mana ada Island of Gods dan juga Onyx Olympus, begitu pula Eko Esports. Lu lihat ini tim-tim kuat ada di arah Clock Tower. Iya, ini pentingnya adalah apalagi dengan SAS Alpha Inc kehilangan seorang gedai, satu orang yang memiliki damage dealer tertinggi di timnya dengan granatnya, ini juga bakal sangat berpengaruh untuk anak-anak dari tim SAS Alpha Inc. Mereka juga bakal sulit buat ngelakuin revive ke arah gedai sendiri karena di Clock Tower ini nggak ada yang namanya vending machine. Kalau misalkan nggak ada vending machine yang tiba-tiba drop di arah sana ya, karena kita tahu vending machine yang ungu kan bisa turun secara random gitu loh. Kalau misalkan nggak ada, ini SAS Alpha Inc tinggal gimana caranya mereka berjuang dengan 3 player tersisa. Tapi kita ngeliat ada arah rotasi dari tim Kings Esports yang kali ini masuk ke arah pertahanan atau mungkin melewati area pertahanan dari tim RRQ Hide. Sementara kalau di area depan dari RRQ Hide sendiri
Ini ada Aura Ignite yang juga bakal menjadi satu malapetaka untuk tim RRQ Hide-nya itu sendiri. Dan Kings kita lihat sudah terjepit oleh 2 tembakan dari arah yang sangat-sangat jauh dan berbeda. Oke, bahkan sudah ada tembakan pembuka kali ini. Bion memberikan satu tembak peringatan balasan juga ke arah depan, di mana satu persatu player dari musuh yang berhasil terculik. 1 poin eliminasi saja kali ini untuk EVOS Divine. Sorry mas gua. Dan ini terlihat lebih apa ya, tempo EVOS Divine agak sedikit menurun ya di match kali ini. Tidak terlalu cepat seperti match-match sebelumnya, tapi masih cukup konsisten gua rasa. Dan mereka pun bahkan kali ini sudah masuk di dalam circle, yang mana dia nggak ngambil resiko yang terlalu besar ke arah clock tower yang ramai itu, tapi at least dia sudah ada aman di daerah circle tersebut. Kita nggak tahu kan next circle-nya bakal di mana, tapi dia dekat banget nih sama Ses Alphaing dan juga Begaton Crosshugo ya. Iya, Ses Alphaing yang harus jadi catatan untuk anak-anak dari tim EVOS Divine. Dan juga satu tim yang masih ada di area atas itu adalah siapa ya tadi di klasmen? IOG ya? IOG itu yang harus jadi catatan juga buat anak-anak dari Ses Alphaing. Oh iya, Ses Alphaing sama Ses Alphaing, IOG sama EVOS kan. Iya, EVOS-nya masih ada di posisi ketiga gitu sejauh ini. Ya memang yang jadi catatan ini adalah gimana caranya buat ngembangin si Ses Alphaing-nya ataupun Ses Alphaing-nya timbang sama tim yang lain juga. Tapi kali ini sudah ada pergerakan dari tim NXL lagi-lagi bertemu dengan Onyx Olympus. Dan kali ini kita melihat ada vehicle yang digunakan oleh tim dari RRQ Hide yang langsung saja komit melakukan tabrakan. Marisa dan juga harus tertumbang kali ini. Bakal sudah dipulangkan karena lobby. Sementara Kasih masih berada di arah luar. Dayonya ditumbangkan karena ada NXL juga, tapi RRQ-nya tumbang di posisi ke-11. Masuk menuju ke kandang ayam, tapi isinya harimau. Menakutkan, mengerikan. Tapi kali ini matnya juga berhasil untuk di take down. Ada tembakan balasan dari seorang Jar. Sendirian masih cukup kuat kali ini seorang Jar. Masih bisa mendapatkan killnya kembali, tapi IOG sudah mulai join to party. Sayang sekali NXL tidak berbuah manis. Ada Skylar yang menembus. NXL dan Onyx Olympus pun harus puas di posisi ke-10 dan juga 9. Iya, poin killnya banyak loh tadi Onyx. 10 dia. 10. Tapi kita lihat kali ini Eco Esport, kalau lu sadar mereka benar-benar main safe banget. Padahal itu kalau jarak sedekat itu harusnya suara tembakan demi tembakan itu kedengeran loh. Betul. Kalau misalnya mereka pengen untuk cari kill sebanyak mungkin hari ini tuh bisa banget sebenarnya, mengingat mekanik yang dimiliki oleh masing-masing player dari Eco Esport. Tapi mereka memilih untuk stay aja di compound-compound yang sudah mereka tempati, lebih bermain aman. Toh at least mereka masih di dalam circle juga gitu. Ngapain cari ribut pagi-pagi selama circle-nya masih aman untuk di mereka gitu. Nah itu dia survival time yang terus dicari oleh tim Eco Esports, karena ya dengan survive-nya lu sampai ke late game, poin eliminasi bisa lu cari gitu loh di late game-nya itu sendiri. Tapi waduh. Semua akan EVOS pada waktunya. Semua akan EVOS pada waktunya. Di mana circle kali ini berpihak kepada EVOS Divine. Dan kalau lu itu dari jalur rotasi sebelah kiri itu nggak ada siapapun yang bisa bangun. Namun dari Madura Pride kita lihat Master 05 baru aja kita omongin, ternyata berhasil di take down begitu saja dengan sangat cepat kali ini oleh teman-teman dari Madura Pride di daerah open field. Namun Amora menerima tembakan balasan yang cukup sulit kali ini dari arah teman-teman Aura Ignite, di mana ada Guns yang berhasil untuk menumbangkan salah satu player dari Madura Prime dengan 3 poin eliminasi sudah mereka kantongi. Di balik satu batang pohon, Sam 13 pun menyusul dalam zona, ternyata tidak membuahkan hasil yang manis untuk EVOS Divine. Tersisa 2 player saja, Bigan. Yes, tapi jangan lupakan juga anak-anak dari tim Aura Ignite, karena ini juga lagi hari manisnya untuk anak-anak dari tim Aura Ignite. Mereka sudah mulai bermain dengan objektifnya mereka juga. Kekuatannya sudah mulai terlihat. Aura Fire-nya juga sudah mulai membara di atas naga yang mereka miliki. Tapi buset, Abax ternyata masih bisa untuk menghidupkan satu orang rekannya, Mr. 05 yang sudah kembali merumput lagi. Dan sejauh ini secara manpower dari tim EVOS Divine lengkap kembali dengan 4 playernya. Secara resortnya juga nggak terlalu ini buat apa ya. Abax berkorban demi Regi ya dia. Abax berkorban demi Mr. 05 dan secara resort juga nggak terlalu lagi sulit karena masih ada mayatnya di sana. Tapi kali ini kita melihat ada Thanos juga tumbang dan bahkan Ses Alphaing-nya dieliminasi oleh Island of Gods di posisi ke-8. Dan kali ini bakal ada ancaman dari Mayoji. Akan ada rematch lagi yang terjadi di Bermuda antara Mayoji dan juga dari Kiba. Berhasil ditumbangkan dengan satu granatnya kali ini. Kojanya kembali hidup kali ini. Sudah menggunakan medkitnya tapi Kiba lagi-lagi ditumbangkan oleh seorang Bion. Bahkan 3 orang triple kill Bion ke arah Eco Esports yang hanya menyisakan satu lagi. Tumbang sudah satu persatu pertahanan dari tim Eco Esports. Bion benar-benar si matalang, tapi Lord berhasil mengending Kucai dan sampai akhirnya tersteal kill
Ngedora Prime sudah tumbang. Dude, tersisa sendirian di-steal saja. lagi. Aduh. Di steal lagi 2 orang dari Eko Esports berhasil di steal kill oleh teman-teman dari IOG hingga lu bisa lihat IOG kali ini sudah mengantongi 7 poin eliminasi atas kerja keras dari seorang EVOS Beyond. Nah, itu Tapi nggak masalah, kita lihat kali ini teman-teman dari IOG masih cukup nyaman di area pertahanan yang mereka miliki, namun kita dari EVOS Divine harus berhadapan dengan teman-teman dari West Bandit. Sementara itu terjadi kericuhan di seberang mereka, namun EVOS Divine dengan sangat nyaman. Waduh. Hati-hati Besok 05, seri cukup parah, masih berhasil untuk dibangunkan terlebih dahulu. West Bandit kali ini tidak memberikan ampun. Ada satu upaya rush yang dilakukan ternyata untuk teman-teman dari West Bandit dan Alpha pun berhasil dijatuhkan. Itu dia EVOS Divine masih cukup tangguh bertahan di sana ternyata Bigan. Yes, 3 player yang masih survive, tapi Lexus Boy terkena surprise dari seorang Beyond. 2 orang tumbang di tangan Beyond kali ini dari West Bandits. Hanya menyelesaikan 2 player saja. Sementara Aura Ignite berupaya untuk melakukan rush menuju ke area anak-anak dari tim Bigetron Rosugo. Mr. 5 bahkan berhasil untuk mendapatkan satu persatu killnya kembali. Masih ada asa untuk tim EVOS Divine karena mereka jauh dari area pertempuran kali ini. Buset, Dagon juga harus sudah terkena knockdown kali ini. Masih ada 2 orang dari tim Bigetron Rosugo yang tentunya masih bisa untuk bertahan, tapi kali ini sudah sangat sulit karena kill tersisa saja berupaya keluar. Duo juga sudah dibuka kembali, tapi Ekonya ditumbangkan di tangan seorang Beyond. Begitupun Bigetron Rosugonya harus sudah tereliminasi. Masih ada IOG, masih ada Aura, masih ada EVOS kali ini. Oke, EVOS Divine 7 poin eliminasi. Sam 13 bersiap untuk melakukan satu keker terhadap depan, tapi kita Amek pun di sisi lain berhasil melakukan seorang Bang. Ini dia IOG masih bertahan. 2 playernya berhasil dijatuhkan walaupun Bang masih sempat di revive, tapi Jafra tidak terselamatkan. 3 player tersisa dengan Bang yang HP-nya udah low banget. Coba untuk melakukan medikasi terlebih dahulu, tapi ini menjadi momen untuk musuhnya melakukan satu upaya inisiasi terhadap mereka dari arah luar. Zona sudah mulai menempel terhadap IOG, namun Sam 13 berhasil dijatuhkan. Ignite pun berhasil dipulangkan di posisi ketiga. 2 tim tersisa kali ini IOG dan EVOS Divine. Lordo kali ini berhadapan dengan Mr. 05 Bigan. Yes, Mr. 05 yang kali ini masih cukup kuat meskipun sendirian. Masih ada beberapa lemparan-lemparan menuju ke arah lawannya kali ini. 2 lawan 3 yang terjadi karena Sam 13 sudah terpulangkan ke arah lobby. Sebagai keker shotgun kali ini Mr. 05 sudah mulai jumpshot melepaskan tembakan ke arah 1 orang, tapi harus tumbang juga dan Beyond melawan sang mantan kali ini. 1 lagi yang tersisa dari Island of Guards. Begitupun Gion terkikis, tapi kali ini sang mantan tidak akan membiarkan Beyond berjaya dengan tim barunya. Dan Apa tuh? untuk Island of Guards biar apa lu begitu